Kita akan bahas lanjutan dari materi kita dalam mata kuliah manajemen perbankan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang manajemen sumber daya manusia bank. Atau kalau kita mau tarik kesimpulan, materi ini akan jauh membahas tentang bagaimana lembaga perbankan itu mengelola sumber daya manusia yang mereka miliki, mulai dari awal perekrutannya sampai kemudian bagaimana dia mengelola saat karyawan tersebut sudah bekerja dalam suatu perusahaan perbankan. Kita bisa lihat nih, kegiatan pengertian MSDM Bank itu adalah kegiatan kita mengelola SDM yang ada di bank, mulai kegiatan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, sampai kemudian pemberian kompensasi yang transparan. Ada 3 bagian besar pengelolaan SDM. Jadi pengelolaan SDM di suatu lembaga perbankan itu kalau kita kalau kita mau ilustrasikan dalam sebuah bagan, dia terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kita harus melakukan analisis dan perencanaan tenaga kerja terlebih dahulu, sebelum kemudian kita melakukan pengembangan dan evaluasi kerja. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita melakukan aktivitas pemberian kompensasi atau PHK. Dan penjelasan lebih lengkapnya kita bisa lihat pada slide ini. Jadi kegiatan pengelolaan SDM dalam suatu lembaga perbankan, yang sebenarnya bukan cuma lembaga perbankan ya. Di setiap perusahaan, mau perbankan ataupun non perbankan, melakukan pengelolaan SDM-nya itu menggunakan tahap-tahap yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang diawali dengan kegiatan perencanaan tenaga kerja. Jadi kegiatan perencanaan tenaga kerja itu adalah suatu kegiatan kita menganalisis kebutuhan perusahaan. Tentang apa? Tentang siapa yang kita butuhkan dan berapa orang jumlahnya. Jadi pada tahap perencanaan tenaga kerja, kita itu berbicara tentang kualitas dan kuantitas. Saya ulangi lagi, pada tahap perencanaan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak MSDM atau divisi MSDM dalam suatu perusahaan, itu untuk memastikan kualitas orang seperti apa yang kita butuhkan dan berapa orang yang kita butuhkan. Contoh misalnya, ada bank baru yang berdiri. Nah, sebelum dia melakukan aktivitas rekrutmen dan seleksi, dia harus melakukan perencanaan tenaga kerja terlebih dahulu. Tentang apa? Tentang kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang mereka butuhkan. Sebagai bank yang baru, tentu dia membutuhkan karyawan-karyawan yang basicnya mungkin ada sarjana ekonomi, ada sarjana akuntansi, sarjana manajemen, sarjana hukum. Kemudian untuk kuantitasnya mungkin ada yang cuma 5 orang, ada yang 10 orang, ada yang 20 orang, tergantung kemudian kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Jadi intinya begini, sebelum kita melakukan proses rekrutmen dan seleksi, hendaknya kita melakukan aktivitas perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan ini akan membimbing kita tentang orang seperti apa yang kita butuhkan, yaitu kualitas, dan berapa orang yang kita butuhkan. Sehingga nanti pada tahap rekrutmen tidak terjadi under dan over capacity. Kalau kita tidak melakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu, bisa saja kita melakukan perekrutan karyawan berlebihan, atau bahkan kemudian kita melakukan perekrutan karyawan kekurangan karena tidak adanya perencanaan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, nah ini kalian bisa baca sendiri. Oke, pada tahap perencanaan tenaga kerja, agar kualitas orang yang masuk dalam perusahaan itu jelas, kita harus membuat apa yang disebut dengan job deskripsi dan job spesifikasi. Job deskripsi ini adalah penjelasan tentang apa tugas dan tanggung jawab suatu posisi dalam perusahaan. Ambil contoh misalnya, posisi marketing. Apa-apa saja tugasnya marketing? Memasarkan barang, melakukan penjualan,
melakukan riset pasar dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan job deskripsi. Sedangkan job spesifikasi adalah penjelasan tentang orang seperti apa yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Ambil contoh misalnya tadi job deskripsinya tentang marketing. Job deskripsinya marketing misalnya tadi melakukan penjualan, melakukan promosi, melakukan riset pasar. Sedangkan job spesifikasinya misalnya harus sarjana manajemen, khususnya konsentrasi pemasaran, pria dan wanita, umurnya misalnya maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, mampu berbahasa dengan baik. Itu semua yang disebut dengan job spesifikasi. Intinya, job deskripsi ini berbicara tentang pekerjaan, dan job spesifikasi berbicara tentang orang seperti apa yang dibutuhkan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir kita juga harus membuat job performance standar, yaitu target dari masing-masing posisi. Contoh misalnya, untuk posisi marketing, apa targetnya posisi ini baru dia dikatakan berhasil. Contoh misalnya dalam 1 bulan dia harus menjual 10 unit mobil. Nah, nanti 10 unit mobil baru dia dikatakan berhasil menjalankan posisi tersebut. Itu yang disebut dengan job performance standar. Berikutnya kita akan bahas tentang kapan perencanaan tenaga kerja itu dilakukan. Kapan sih? Kita bisa lihat dulu ya. Kita buka semua baru kemudian kita jelaskan satu persatu. Kapan perencanaan tenaga kerja dilakukan? Yang pertama, kalau ada perencanaan pembukaan cabang yang baru. Konsekuensi kalau kita membuka cabang kantor yang baru, tentu kita membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Nah, sebelum kita melakukan proses rekrutmen dan seleksi terhadap cabang baru yang kita buka, tentu kita harus melakukan perencanaan tenaga kerja terlebih dahulu. Orang seperti apa yang dibutuhkan dan berapa orang yang kita butuhkan. Kemudian nomor 2, kalau adanya pensiun normal karyawan. Jadi di setiap perusahaan itu pasti ada waktunya kita masuk dan pasti ada waktunya kita keluar. Entah kita keluar karena kita meninggal, entah karena kita mengundurkan diri, atau kemudian memang kita keluar dalam perusahaan itu karena kita sudah memasuki usia pensiun. Jadi divisi SDM dari suatu perusahaan, sebelum kemudian ada karyawannya yang memasuki pensiun normal, dia sudah harus melakukan perencanaan tenaga kerja. Sehingga kalau karyawannya ini sudah keluar dari perusahaan karena dia pensiun, langsung ada orang yang menggantikan posisi tersebut. Oke. Yang nomor 3, karena permintaan berhenti sendiri dari karyawan. Jadi kalau kita mau resign dari karyawan, menjadi karyawan dalam suatu perusahaan, maka kita tidak bisa kemudian langsung berhenti itu hari itu juga. Misalnya hari ini kita kasih masuk surat resign, besoknya kita keluar, tidak. Di perusahaan-perusahaan besar itu tidak mengizinkan cara resign seperti itu. Paling cepat dia memberikan kita waktu 3 bulan setelah surat resign itu masuk. Kenapa dia memberikan kita waktu 3 bulan keluar setelah surat pengunduran diri kita masuk? Karena dia meminta waktu untuk mencari pengganti kita sebelum kita keluar dari perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, diberhentikan karena akibat kelalaian dalam pelaksanaan tugas atau akibat dari program pengurangan karyawan. Jadi terkadang perusahaan juga itu karena sudah tidak banyak omsetnya, sehingga dia harus mengurangi karyawan yang dimiliki. Nah, kalau kita mengurangi karyawan yang dimiliki atau kita kemudian memberhentikan karyawan karena lalai, artinya ada posisi yang kosong dalam perusahaan tersebut. Nah, posisi yang kosong ini sebelum kita isi, kita juga harus melakukan perencanaan tenaga kerja terlebih dahulu. Dan yang terakhir, akibat karyawan meninggal dunia. Jadi kalau ada karyawan yang meninggal dunia, tentu ada posisi yang kosong yang ditinggalkan dalam tubuh perusahaan. Nah, kalau ada karyawan yang meninggal, tentu perusahaan ini harus melakukan perencanaan tenaga kerja setelah kemudian ada karyawan yang meninggal. Tapi tentu timbul pertanyaan bagi adik-adik sekalian, lantas siapa yang mengisi posisi karyawan yang meninggal ini sebelum kemudian ada penggantinya?
yang mengisi posisinya karyawan yang meninggal ini adalah karyawan yang berada di atas posisi karyawan yang meninggal ini. Contoh misalnya, karyawan yang meninggal ini jabatannya sales. Maka sebelum ada gantinya sales, yang akan menggantikannya menjadi sales atau menjalankan tugasnya sebagai sales adalah supervisor. Kenapa dipilih orang yang berada levelnya di atas ini, di atasnya? Karena orang yang berada di atas mengetahui pekerjaan yang ada di bawahnya. Intinya begini, kenapa dipilih orang yang ada di atasnya? Karena orang yang berada di atas sudah pernah menduduki posisi tersebut, sehingga kalau dia ditempatkan, dia sudah mengetahui apa yang harus dia kerjakan. Oke. Berikutnya, tujuan dilakukannya perencanaan tenaga kerja. Kita bisa lihat, kita buka satu persatu sebelum kita jelaskan. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas calon pekerja, ini tidak usah saya jelaskan, sudah kita jelaskan di awal. Kemudian untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, jadi kita sudah tahu bersama bahwa perencanaan tenaga kerja itu kita lakukan, kita sudah membuat job deskripsi dan job spesifikasi. Jadi masing-masing pekerjaan itu sudah ada tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga kalau masing-masing pekerjaan itu sudah ada tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga masing-masing karyawan itu punya tugas atau target mereka masing-masing, sehingga mereka tidak perlu lagi mencampuri pekerjaan dari jabatan-jabatan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk menghindari kekurangan dan kelebihan pegawai, tidak usah dijelaskan, sudah tadi. Berikutnya, menjadi pedoman dalam melakukan program rekrutmen, seleksi, pelatihan, bahkan kompensasi. Jadi, perencanaan tenaga kerja ini bisa dijadikan pedoman kita dalam melakukan rekrutmen, seleksi, pelatihan, bahkan sampai pemberian kompensasi. Ambil contoh misalnya, kalau kita merencanakan merekrut orang dengan pendidikan strata 2 atau S2, dengan kita merencanakan orang, kita merekrut orang dengan pendidikan SMA, apakah proses rekrutmen dan seleksinya sama? Tentu berbeda. Tentu yang S3 soalnya lebih sulit ketimbang yang SMA. Begitu juga pelatihannya. Orang yang sudah S3 atau orang yang sudah punya pengalaman kerja, tentu pelatihannya berbeda dengan orang yang fresh graduate, orang yang baru lulus dari kampus bulan lalu. Tentu pelatihannya berbeda, tidak bisa disamakan orang yang berpengalaman dengan orang yang tidak ada pengalaman sama sekali. Dan bahkan juga kompensasinya akan berbeda. Kalau kita berencana untuk merekrut orang berpengalaman dan orang yang fresh graduate, tentu kita akan menyediakan kompensasi yang berbeda bagi orang yang berpengalaman dan orang yang non berpengalaman. Selanjutnya ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini adalah proses kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa kita butuh kita butuh karyawan. Tahapan rekrutmen itu kita bisa lihat, yang pertama memperjelas posisi yang harus diisi, menguraikan dalam job desk dan job spec seperti yang kita katakan tadi, mengidentifikasi sumber pelamar yang memenuhi syarat. Jadi pada tahapan rekrutmen, sebelum kita melakukan aktivitas rekrutmen atau menginformasikan kepada halayak ramai bahwa kita butuh karyawan, kita harus melakukan tahapan rekrutmen yang ketiga ini. Kita harus mengidentifikasi sumber pelamar yang potensial itu, yang memenuhi syarat itu ada di mana. Contoh misalnya, perusahaan tambang. Kalau dia mau menyebar informasi pekerjaannya, apakah di fakultas kedokteran atau di fakultas teknik? Tentu di fakultas teknik. Kalau di fakultas teknik adalah banyak kemudian pelamar-pelamar yang memenuhi syarat ketimbang di fakultas kedokteran. Oke, itu yang disebut dengan mengidentifikasi sumber pelamar. Yang tahap keempat, memilih cara pengkomunikasian, mau secara offline atau online. Nah, sumber rekrutmen itu bisa berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Internal artinya bisa berasal dari perusahaan itu sendiri. Contoh misalnya begini, manajer keuangan manajer pemasaran tiba-tiba meninggal. Maka perusahaan untuk mencari ganti dari manajer tersebut, dia bisa menggunakan
rekrutmen internal atau eksternal. Dia bisa membajak manajer pemasaran dari perusahaan lain, artinya dia sumbernya eksternal. Atau dia bisa memilih dari karyawan-karyawannya yang berpotensi untuk dijadikan manajer. Ini yang disebut dengan sumber internal. Oke, bisa dipaham? Sarana rekrutmen pegawai bank itu bisa kita lakukan melalui website atau online, bisa melalui employee referrals atau rekomendasi dari orang dalam. Contoh misalnya kita punya keluarga di Bank BNI. Bank BNI ingin merekrut karyawan. Maka keluarga kita yang Bank BNI ini meninformasikan kepada keluarganya bahwa Bank BNI itu buka pendaftaran. Ini yang disebut dengan employee referral. Ada yang disebut dengan mengikuti job fair atau kampus hiring. Ini job fair yang kemudian sama sekali tidak pernah ada di Kendari. Kalau di kota-kota besar minimal di Makassar itu sudah sering melakukan yang disebut dengan job fair. Job fair ini adalah sebuah pentas, sebuah pameran lapangan pekerjaan. Jadi yang biasa kalian pergi di MTQ, pameran barang, pameran ini dan itu. Job fair itu pameran juga. Pameran, tapi orang yang melakukan pameran di sana adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dia bisa mengikuti job fair. Jadi orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja, orang-orang yang butuh pekerjaan bisa pergi ke job fair tersebut. Dia bisa pilih perusahaan-perusahaan mana yang sekiranya cocok dengan kualifikasi dirinya. Oke, selanjutnya bisa melalui iklan media elektronik maupun media cetak. Selanjutnya ada tahap seleksi, yaitu proses pemilihan karyawan yang terbaik melalui beberapa ujian atau tes. Proses tesnya kalian bisa lihat, tidak usah saya jelaskan lagi, mulai dari seleksi administrasi sampai kemudian wawancara terakhir. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan, yaitu proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi perlu adik-adik sekalian ketahui, setelah kalian nanti sarjana, melamar di perusahaan apapun, mau sepintar apapun kalian lulus dari kampusnya kalian akan tetap diikutkan proses pelatihan dan atau pengembangan, karena materi-materi pada proses pelatihan itu adalah materi-materi yang tidak kita pelajari di dunia kampus, tapi materi-materi yang ada kaitannya langsung dengan pekerjaan yang akan kita kerjakan sehari-hari dalam perusahaan tempat kita bekerja nantinya. Berikutnya, apa manfaat pemberian pelatihan? Kita buka semua. Manfaat pelatihan itu yang pertama, meningkatkan percaya diri karyawan, karena semakin kita punya ilmu, semakin percaya diri kita melakukan sesuatu. Menurunkan biaya produksi dan meminimalisir risiko. Semakin karyawan yang kita pekerjakan itu semakin pintar, semakin punya skill, maka risiko yang bisa ditimbulkan oleh dia itu akan semakin minim. Kemudian yang ketiga, mencegah turnover karyawan. Turnover karyawan ini karyawan keluar dari perusahaan karena stres. Nah, kalau karyawan itu kita bekali dengan pengetahuan terhadap pekerjaannya melalui proses pelatihan, maka dia akan santai dalam menjalankan pekerjaan sehingga dia tidak stres yang menyebabkan dia keluar atau resign dari perusahaan. Yang keempat, membantu karyawan menghadapi perubahan situasi baru. Ini jelas karena dengan pelatihan kita punya ilmu terhadap setiap perubahan sehingga kita bisa beradaptasi atas perubahan tersebut. Dan yang kelima, tidak usah saya jelaskan, ini sudah jelas, yaitu meningkatkan kualitas kerja karyawan. Berikutnya, analisis kebutuhan pelatihan. Jadi pelatihan itu kita lakukan manakala adanya permasalahan dalam perusahaan, atau kita ingin meningkatkan pelatihan dalam suatu perusahaan itu kita lakukan manakala ada permasalahan dalam perusahaan, atau kemudian perusahaan kita ingin bergerak lebih baik lagi, atau kemudian ada perubahan yang terjadi di perusahaan.
Contoh misalnya dari penggunaan manual book menjadi menggunakan komputer. Ini yang disebut dengan changing or renew. Selanjutnya nih, metode pelatihan itu dalam perbankan ada yang disebut dengan on the job training, yaitu setelah mendapatkan ilmu langsung praktek. Ada yang disebut dengan teknik presentase seperti sistem perkuliahan, video conference atau video Zoom seperti yang biasa kalian lakukan, dan lain sebagainya. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini adalah proses kita mengidentifikasi, mengobservasi, dan mengukur kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Tujuan penilaian prestasi kerja, kita buka dulu semua. Oke, tujuan penilaian kinerja yang pertama memperbaiki kualitas pekerjaan. Karena dari hasil penilaian kinerja kita tahu mana kekurangan dan mana kelebihan karyawan, sehingga yang kurang itu kita bisa perbaiki. Kemudian keputusan penempatan. Jadi semakin berprestasi karyawan, penempatannya ke depannya juga akan semakin baik. Dia akan dipromosikan menjadi manajer atau supervisor, atau kalau kemudian penilaian prestasi kerjanya itu turun, jabatannya juga bisa menurun dari manajer menjadi karyawan biasa misalnya. Kemudian prestasi kerja bisa perencanaan dan pengembangan karir seperti yang saya maksud tadi. Semakin bagus penilaian kinerjanya karyawan, kita bisa merencanakan karyawan tersebut untuk karirnya lebih bagus ke depannya, menjadi pemimpin misalnya. Kemudian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Jadi dari hasil penilaian kinerja kita bisa lihat kekurangan dan kelebihannya karyawan di mana, sehingga kita bisa mendesain pelatihan seperti apa yang dibutuhkan karyawan tersebut di masa yang akan datang agar kekurangannya itu bisa tereduksi. Dan yang terakhir, hasil penilaian kinerja itu bisa menjadi landasan perusahaan untuk melakukan penyesuaian kompensasi. Semakin berprestasi, tentu kompensasinya juga berjalan searah. Selanjutnya, metode prestasi kerja kalian bisa baca ya, ini gampang sih. Metode penilaian kinerja itu bisa menggunakan rating scale, metode checklist, dan critical incident. Rating scale ini membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan target tertentu. Misalkan targetnya 10 juta, yang dia hasilkan penjualan cuma 9 juta, artinya kinerjanya lebih kecil dari target yang ditentukan. Ini yang disebut dengan rating scale. Bisa dengan metode checklist. Metode checklist ini menggambarkan prestasi kerja. Misalnya ada 1, 2, 3. Di sini ada pernyataan karyawan hadir tepat waktu. Kalau hadir tepat waktu kita checklist. Karyawan berpakaian yang rapi, kita checklist. Misalnya nomor 3 ada pernyataan karyawan murah senyum, kita checklist. Ini yang disebut dengan metode checklist. Ada metode critical incident, yaitu menilai perilaku karyawan secara langsung. Ini yang bahaya. Kalau tiba-tiba pimpinan itu turun dari ruangannya, biasanya dia melakukan critical incident, menilai perilaku karyawan walaupun walaupun tidak secara formal ya. Dia tiba-tiba lewat di meja kerjanya karyawannya, dia sudah bisa lihat mana karyawannya yang punya perilaku baik dan mana karyawannya yang punya perilaku buruk saat bekerja. Berikutnya ada pemberian kompensasi. Kompensasi itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa perusahaan. Dan kompensasi ini diberikan bisa berdasarkan pendidikan dan pengalaman. Semakin terdidik dan pengalaman karyawan, semakin tinggi gajinya. Semakin berprestasi dia juga semakin tinggi gajinya. Semakin berat beban kerjanya juga semakin tinggi gajinya. Nah, yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Seperti yang saya katakan tadi, karyawan itu ada waktunya dia masuk dan ada waktunya dia keluar dari perusahaan. Dan dia keluar itu bisa karena dia memang keluar sudah masuk pensiun normal, bisa karena dia mati, atau dia bisa karena dia mengundurkan diri.
Jadi karyawan itu terputus hubungan pekerjaannya dengan suatu perusahaan. Kalau dia memasuki usia pensiun, dia resign atau dia diberhentikan, dipecat karena cacat atau adanya program rasionalisasi. Program rasionalisasi ini yang banyak dilakukan perusahaan-perusahaan saat kemudian COVID lagi ganas-ganasnya. Karena omset perusahaan menurun, maka perusahaan tersebut harus rasional. Rasional maksudnya apa? Sesuai fakta. Rasional itu sesuai dengan keadaan. Kalau omsetnya menurun, tentu bebannya juga harus dia kurangi. Salah satu caranya dia mengurangi beban adalah dengan memangkas jumlah karyawannya. Oke, saya rasa cukup untuk materi ini. Insya Allah nanti minggu depan baru kita bahas materi-materi yang lainnya. Selamat berpuasa dan selamat menanti Hari Raya Lebaran.